Dan untuk itu perlu belajar. Orang yang beramal, orang yang sholat perlu tahu ilmunya agar tidak sesat. Ya, agar tidak sesat. Ya. Contohnya banyak. Ya. Ya, seperti benda-benda yang ada di kita ini. Ya. Ya, ketika santri misalnya ya, ada yang beli mesin rumput. Ya. Kalau nggak tahu cara menggunakannya, kira-kira nanti bisa terluka nggak kena mesin rumput? Ya. Bisa berbalik arahnya, bisa melukai. Ya. Tiba-tiba anak kecil sudah diberikan sepeda motor. Anak umur 5 tahun, anak SD kelas 1, kelas 2 sudah diberikan sepeda motor. Ya, bukan matic lagi yang opera. Kira-kira resiko kecelakaannya lebih tinggi atau tidak? Lebih tinggi. Maka sekali lagi tadi niatkan bahwa kita hadir tempat ini belajar talabul ilmi, mencari ilmu ini tadi dalam rangka apa? Ibadah. Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang akan terjadi di tempat ini, mau suka maupun duka, enak nggak enak, ya, insya Allah ya, itu semua merupakan bagian dari kita ya, menjadi hamba-hamba Allah. Ya. Maka kata abdun, itu abdun kan artinya hamba. Ya, menjadi hamba Allah. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya, kawulo ya. Dikata kulo itu dikata kawulo, artinya juga hamba. Dalam bahasa Indonesia saya. Ya, saya itu dikata sahaya. Maka ada hamba sahaya. Ya, kata saya itu dalam bahasa Indonesia dari kata sahaya. Lihat, begitu indahnya ya bahasa Indonesia. Di Sunda itu kata pakai abdi. Artinya juga sama, bahwa merendahkan diri kita itu di hadapan Allah ya, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi mengadopsi dari bahasa yang bagus, dari kulo, dari kata kawulo. Ya. Artinya juga seorang hamba, abid. Ya. Maka dikatakan sebagai abdun. Ya. Maka banyak orang namanya pakai Abdurrahman, ya, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Qadir. Ya. Kalau Putri nggak ada ya, pakai Abdul Qadir. Ada namanya Abdul Qadir Putri? Nggak ada ya. Putri Abdul Qadir ya. Ayahnya mungkin. Ya. Artinya apa? Hamba. Ya. Jadi ketika sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka dalam bahasa Arab, nah ini kata iyyaka na'budu, ya, kata iya, ya, iya itu dalam bahasa Arab menunjukkan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ya, dalam bahasa Arab kata iya, ya, iya itu maknanya apa? Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Di Al-Fatihah ini tidak dikatakan a'budukallah misalnya, tapi iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah satu-satunya kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah satu-satunya, nggak ada yang lain kami memohon pertolongan. Itu makna iya dalam bahasa Arab, iya kan, ya, bukan dibaca, bukan redaksinya na'budukallah, tapi iya kan. Jadi satu-satunya yang tidak ada tempat kami menyembah. Ini sesuai dengan tadi ayat yang mengatakan bahwasanya tujuan utama diciptakan jin dan manusia adalah beribadah. Maka untuk bisa beribadah dengan baik, dengan benar, harus belajar. Maka wajib kepada kita ini belajar mengenal Allah. Ya, maka kita belajar sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian
belajar bagaimana sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan itulah di pondok pesantren inilah insya Allah ya, kita semuanya dididik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang semakin baik, yang semakin bertakwa ya. Maka jika niat ini selalu kita tanamkan ya, apapun yang akan terjadi insya Allah semua menjadi mudah ya. Ini kepada santri-santri baru terutama ya, dan juga yang lama pada umumnya ya, ini saya ingatkan sekali lagi, ini harus menjadi kekuatan ya, bahwasanya kehadiran kita di tempat ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Pertama. Yang kedua, kehadiran kita di sini ini juga dalam rangka menjalankan amanat dari kedua orang tua. Ini niatkan bahwa kehadiran kita di sini ya ustadznya, ya santrinya, ya semua siapapun dalam rangka ya, setelah taat tadi ya kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Nah, berikutnya juga dalam rangka menjalankan ya, bakti kepada kedua orang tua. Ya. Ingat ayatnya, gue sudah hafal semua ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu apa? Terus wa bil walidaini ihsana. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka ya, dan ingatlah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, memaklumkan Allah ta'budu ya, agar kalian semua tidaklah menyembah ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala illa iyyahu ya, tidak iyyahu lagi, tidak ada yang selain disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi kita ini dalam rangka berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Bisa kalian bayangkan ya, betapa mulianya derajat orang tua. Bayangkan dalam ayat tadi ya, kedua orang tua disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi setelah pertama kita diperintahkan Allah ta'budu illa iya, kita diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali iya tadi, satu-satunya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya langsung orang tua. Bayangkan ya, begitu mulianya kedua orang tua ini ya. Maka ya, setelah kita dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua kali kita dalam rangka apa? Berbakti kepada orang tua. Jadi ingat ya, orang tua itu ya salah satu tugas utama nih. Ya, tugas utama, kewajiban utama orang tua ya, selain memberi nama yang baik ya, begitu anak lahir itu diberi nama yang baik ya. Insya Allah hari ini semua namanya baik-baik semua ya, dan namanya sudah panjang-panjang semua ya. Kalau mbah-mbah dulu namanya kadang aneh-aneh ya, ada Mbah Engkrak, Mbah Emprit itu ada nama orang dulu namanya gitu-gitu, namanya aneh-aneh. Maka salah satu kewajiban orang tua adalah apa? Mengenalkan agama, menanamkan tauhid, mengajarkan agama kepada putra-putrinya ya. Maka orang tua punya kewajiban untuk memastikan bahwa putra-putrinya, keturunannya semuanya dalam keadaan Islam ya. Jadi nanti kalau ada anaknya yang menjadi
mohon maaf, menjadi ahli neraka dan dia menuntut kedua orang tuanya, ya, ketika di sidang nanti, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu berbuat dosa? Kenapa kamu berbuat syirik? Kenapa kamu berani melawan orang tua? Kenapa kamu nggak sholat? Kalau anak itu beralasan, oh ada sholat ya, oh saya baru tahu ada sholat, karena sejak kecil orang tua tidak pernah mengenalkan sholat. Nah, ketika seperti itu, maka orang tua akan terseret ikut ke neraka. Ya, jadi ini sebagai bakti kita sebagai anak, ya, sebagai putra putri orang tua ini, ya, dalam rangka menjawab, memenuhi agar bagaimana orang tua juga selamat di dunia dan akhirat. Ya, maka salah satu cita-cita terbaik yang harus kita lakukan, ya. Ini calon ibu-ibu, calon bapak-bapak juga, ya. Semua jadi ibu kan nanti ya. Ya. Ya, tinggal nunggu waktu aja, 10 tahun lagi ya, sudah jadi ibu-ibu. Ya. Salah satu cita-cita mulia harus kita tanamkan apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Cita-cita terbaik yang harus kita usahakan apa? Memastikan, ya, diri kita, dirimu dan keluargamu itu harus masuk surga. Itu cita-cita yang tertinggi, ya. Memastikan diri kita, keluarga kita ini semuanya bareng-bareng di surga. Gak ada yang tercecer di neraka, ya. Kira-kira enak gak tercecer di neraka? Ya, gak enak, ya. Mending kalau tercecernya 1 hari, karena 1 hari di neraka berapa tahun? 1 hari nanti di akhirat berapa tahun? 1000 tahun. Ya. Manusia hari ini yang ada di dunia belum pernah yang umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh saja illa khamsina am. Nabi Nuh saja ya, 950 tahun. Itu yang jelas-jelas dalam Al-Quran disampaikan, ya. Ya, meskipun nanti ada beberapa riwayat yang lain, ya, ada beberapa pendapat yang lain, ya. Tapi sebagai manusia biasa hari ini, ya, apakah ada yang umurnya 1000 tahun? Bayangkan 1 hari nanti di neraka 1000 tahun. Maka memastikan apa tadi? Cita-cita yang paling tinggi adalah memastikan diri kita, keluarga kita ini semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu semua perlu belajar, ya, belajar agama dengan baik dan benar, ya. Maka ya, ini menjadi penyemangat kita. Kalau di sini di pondok ini malas-malesan, ya, orang tua di rumah sana malam-malam jam 2 mungkin sudah bangun, ya. Mungkin ada yang bapak ibunya malam hari sudah harus keluar untuk jualan, ya. Atau bahkan mungkin orang tuanya memang bertugas malam hari nggak tidur. Pasti ada, ya. Coba renungkan bagaimana susahnya orang tua, ya. Ketika awal bulan harus bayar SPP, uang saku, ya, anak 2, 3, 4, 5 semua mungkin sekolah semua, ada yang sudah kuliah, ada yang SMP, ya, masih semuanya perlu biaya, ya. Yang terkadang tidak semuanya punya uang di pas awal bulan, betul? Betul seperti itu, ya. Maka Ustaz ingatkan, ya, ini sebagai anak yang solih tadi, ya, sudah hafal semua hadisnya, ya. 3 amal jari yang tidak pernah putus, salah satunya waladun solihun yad'u lahu, ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Maka ya Ustaz tekankan
hukumnya. Ya, ini wajib hukumnya kepada siapapun yang merasa sebagai anak. Ya, siapapun yang merasa sebagai seorang anak wajib ya, mendoakan kedua orang tua. Ya, baik